pian ada tuan guru Pak, sama-sama alimnya, cuma yang satu bakhil, yang satu karom, satu sering beri. Ada tuan guru itu bila kita datang pada Senin, guru bagusnya jam pian dinding itu, ambil aja di sini, bawa aja ke rumah. Ada tuan guru pakai sorban, guru bisa kami minta berkahnya, pakai di sini. Wah ini tuan guru kan luar biasa. Guru, ulun belum makan, nomor rekening berapa? Tuh tuan guru kan. Kayaknya ada tuan guru yang satu lagi, guru, ulun belum makan guru, nah bisakah dibantu? Nah sama aja kita nikam datang ke tuan guru situ aja lah. Dari dua tuan guru nih mana yang pian senangi Pak? Yang karom kah? Yang bakhil? Tentu yang karom. Yang bakhil pasti kita tidak senang. Tapi dua ini ada Pak. Jadi dua tuan guru ini, satu bakhil, satu karom. Tapi pada saat wafat, siapa yang wafat duluan? Yang karom kah yang bakhil? Dua tuan guru ini. Yang wafat yang mana Pak? Yang bakhil. Yang bakhil wafat. Pada saat wafat yang paling menangis itu tuan guru yang karom. Maka kemudian ditanya oleh masyarakat, kenapa guru yang jadi lebih menangis? Kayak kehilangan sesuatu. Kan tahu lagi sini. Duit selama ini aku bagi-bagi dari buhanmu tuh. Itu duit sidin. Duit siapa Pak? Duit tuan guru yang tadi disambat bakhil itu. Jadi kalau sidin itu dapat informasi, datang, guru bisakah? Ulun kada berduit biar. Aikam datang aja ke tuan guru situ lah. Langsung ditelepon Pak, langsung dihubungi. Kena ada tuh kusuruh ke situ. Langsung unjuk lah. Nih ku kirim gitu. Ya Pak. Sampai matinya baru tahuan. Berapa banyak orang suudzon non beliau itu Pak. Tuan guru, tapi bakhil dia. Padahal yang karom itu diambilnya dari mana? Dari yang itu saking israrnya Pak, saking tidak beritahu. Nah makanya salah satu sunat dalam bersedekah adalah israr. Israr itu israr itu sir, dirahasiakan. Kita berkotak itu Pak, kotak infak itu kalau kotak sedekah itu. Biasanya ada yang digulung-gulung ditutup lah. Itu anak berhasil Pak. Anak berhasil kah apa jumlahnya kecil kah ini Pak? Ditutup ya, tapi itulah sunahnya dirahasiakan. Itu yang pertama satu. Yang kedua, tapi bolehlah kita bersedekah itu bertampai dengan orang Pak. Berapa sini AC? Oh iya. Sudah, karena aku nyumbang AC-nya 5 lah. Di hadapan orang banyak Pak. Bolehlah. Baik. Maka sunnahnya al-israr, disembunyikan. Tapi idza kana mimman yuqtada bihi, tapi kalau kita ini menjadi orang yang diikuti oleh orang lain, lain, maka fal afdal, yang lebih afdal, beliau bisa menjaga hati juga, maka afdalnya idharuha, tampakkan. Dan orang sugihnya berlima. Dari berlima orang sugih ini satu aja yang pina sedekah. Nah yang satu ini jangan disembunyikan, sebutkan aja berapa sedekah. Aku 5 nyumbang nih. Kalau bisa sebutkan 5-nya tuh di samping yang sugih tadi Pak. Aku 5 nyumbang. Supaya apa nih? Mimman yuqtada, supaya bisa diikuti. Bisa dipahami Pak? Oke, yang pertama. Yang kedua, tapi hati-hatilah. Ada juga orang bersedekah itu berdiam. Kena bila bersedekah aku nyumbang 1 juta. Tulis saja di situ hamba Allah lah. Itu kira-kira ikhlas lah para jamaah. Tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma nyambat mengucapkan tulis hamba Allah tadi itu hampir semasjidan mendengar Pak. Lah, tulis saja hamba Allah di situ. Kada usah ditulis nama Aulia Rahman, tulis saja. Itu sama aja Pak. Maksud saya tuh gini Pak, ada nanti yang kita anggap sebagai satu keikhlasan, justru di situ lubang, karena tidak bisa menjaga. Baik, selanjutnya afdolnya sedekah itu adalah alal qarib al aqrab, bersedekah kepada keluarga terdekat. Sedekah kepada keluarga terdekat. Apa diantaranya? Yang pertama istri. Aku sudah beri duit ke bini itu nafkah namanya, wajib hukumnya. Tapi ada kena sesuatu yang sudah sifatnya nafkah, kita kasih lebih daripada itu namanya sedekah. Yang belikan baju buat istri,
Nah itu sedekah kalau memang di atas daripada kewajiban baik. Kalau sudah keluarga dekat baru kemudian keluarga jauh. Setelah keluarga jauh baru kemudian tetangga. Baik, selanjutnya ini urutannya apa? Sedekah itu yang pertama keluarga dekat. Habis keluarga dekat habis keluarga jauh baru tetangga. Itu urutan. Keluarga dekat, keluarga jauh, tetangga. Habis tetangga siapa, Pak? Habis tetangga wal aduwi, dan orang yang memusuhi kita. Oh ini yang berat ini. Sanggupkah para jamaah? Bayangkan bertegur sapa tidak mau. Tapi itu termasuk urutan yang paling tinggi setelah memberikan kepada tetangga. Wa ahlil khair, dan ahli kebajikan, wal muhtajin, dan orang-orang yang berhajat. Baik, urutannya ulang. Yang pertama keluarga dekat, habis itu keluarga jauh, habis itu tetangga, baru musuh, baru ahli kebaikan, baru kemudian wal muhtajin, dan orang-orang yang memerlukan. Selanjutnya sedekah itu sunnahnya jaga waktu yang afdol, jaga tempat yang afdol. Apa waktu yang afdol? Contohnya hari Jumat, contohnya pada saat bulan Ramadan. Jaga kemudian tempat-tempat yang afdol. Apa tempat-tempat yang afdol? Contohnya di Mekah. Makanya nanti kalau pian sampai di Mekah misalnya, ada orang yang bagi-bagi permen di pelataran Ka'bah. Tolong nanti kalau ada orang bagi-bagi itu diambil. Ambil aja. Menggembirakan dan agar orang itu bisa dapat pahala. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, sunatnya adalah, nah ini berat lah, bersedekah bima yuhibbuh, dengan sesuatu yang dia sukai. Ini berat lah Bapak Ibu. Ini nasi kotak ada 3 nih. Nasi kotak ini ada 3. 1 isinya daging, 1 ayam, 1 ikan. Dari 3 ini yang paling kita ketujuh apa? Daging. Nah, habis itu Nabi Ibrahim amalannya adalah tidak akan makan sendirian. Maka pada saat kita mau ngasih dengan orang lain itu, kalau iwaknya sama, lauknya sama semua, Pak. Lauknya sama semua, daging nggak masalah. Ini daging, ayam, ikan. Nah kira-kira yang dikasih ke orang yang mana? Prakteknya. Siapa di sini sebelum dibagi dibuka dulu kotaknya? Ya mantap dulu lah. Ikam di luar dulu, tunggulah. Lihat dulu. Wah, dilihat, diperhatikan. Mana 3 inilah. Nah, nanti coba berikan dengan apa yang kita cintai. Pak, ini dagingnya pian. Maka pian ketujuh daging. Ulun ini lagi mengamalkan supaya memberikan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang dibari paham juga. Ujar yang dibari, ayo jemaah, ulun terima dan ulun belikan lagi. Wah, paham kamu. Cocok sudah gitu. Tapi para jamaah dalam Allah, ini berat lah. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sesenang apapun dengan suatu benda. Kalau ada orang yang minta di baris ini, beliau itu senang dengan kain dari Yaman. Berarti kan senang tuh dengan itu. Sementara sunnah sedekah itu apa yang kita senangi berikan. Belum jadi bawa balik ke rumah, sudah datang orang, ya Rasulullah, bolehkah ulun minta kain dari Yamannya itu? Kata Rasulullah, bawa aja. Sampai mau keluar, orang yang minta tadi dicegat oleh para sahabat. Pian kada paham kah? Tidak melihatkah dengan raut wajah Nabi bahwa Nabi senang dengan kain itu? Kenapa? Nabi itu mengamalkan, Pak. Kalau apa, silahkan ambil aja sini. Cuma yang tadi minta mengatakan, tidaklah aku minta ini kecuali untuk saya pakai sebagai kain kafan. Bukan untuk main-main juga, dipakainya sebagai kain kafan. Ini bisakah diamalkan pada jamaah? Ada orang datang ke rumah pian, bagusnya Pak sepeda motor pian. Nah, jadi ujar kawan, aku terpakai itu aja. Ada Pak,
ada apa namanya Ustadz di Samarinda ini, ulun kenal baik dengan beliau. Jadi ada orang datang ke tempat beliau,